Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 3B. Di sini kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kami mengenai DB Supplier Restoran untuk mata kuliah manajemen basis data. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Luputu Amaragita Tiarani Wicaya dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sucitra Kusuma dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Ayu Ngurah Catur Aprila Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 099. Baik, langsung saja kita masuk pada daftar isi dari presentasi pada hari ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan, kemudian kami akan membahas requirement, kemudian ENV atau environment, kemudian APY, dan tes API. Baik, langsung saja kita mulai pada yang pertama, yakni pendahuluan. Baik, pada proyek kali ini kami berfokus pada pengembangan basis data NoSQL untuk mengelola data pemasok atau supplier restoran yang kami beri nama DB_supplier restoran. Di mana sistem ini kami rancang untuk membantu restoran dalam memanajemen informasi terkait pemasok, pemasok bahan baku, produk yang disuplai, dan transaksi pembelian dengan memanfaatkan teknologi MongoDB. Di mana teknologi yang digunakan di sini yang pertama ada MongoDB, yakni basis data NoSQL yang digunakan untuk menyimpan data semi terstruktur dengan fleksibilitas tinggi. Kemudian kami menggunakan Python yaitu Flask untuk backend untuk mengintegrasikan basis data ini basis data MongoDB dengan API. Kemudian kami juga menggunakan Postman untuk pengujian API terkait manajemen pemasok, produk, dan juga transaksinya. Baik, selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan pada Sucitra. Untuk Sucitra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada requirement yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada Flux yang menyediakan API untuk interaksi database. Flux memungkinkan kita membuat endpoint RESTful seperti create, read, update, and delete, sehingga aplikasi dapat berkomunikasi dengan MongoDB melalui HTTP. Lalu selanjutnya ada PMongo, library Python untuk berinteraksi dengan MongoDB, memungkinkan aplikasi untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, and delete di MongoDB. Lalu yang terakhir ada Python.env, library untuk mengelola konfigurasi aplikasi melalui file env, berguna untuk menyimpan informasi sensitif seperti kredensial, database, atau API key dengan aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang environment yang dimana mendeskripsikan konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi ke database MongoDB menggunakan URI, koneksi, dan nama database. Itu yang pertama ada MongoDB underscore connection dengan isi MongoDB titik 2//127.0.0.1 227.017, yang artinya ini adalah URI koneksi MongoDB yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database MongoDB. Lalu Mongo.2// menunjukkan bahwa ini adalah URI protokol untuk MongoDB. Lalu ada 127.0.0.1 yaitu alamat localhost, menunjukkan MongoDB berjalan di mesin lokal. Lalu yang terakhir ada 27017 yaitu port default dari MongoDB. Lalu kegunaannya yaitu memberitahukan aplikasi kita bagaimana cara terhubung ke instance MongoDB. Lalu yang kedua ada database underscore name yang isinya yaitu DB underscore supplier restoran, yang artinya nama database di MongoDB yang akan digunakan oleh aplikasi kita.
Lalu MongoDB tidak memerlukan pembuatan database manual. Jika database dengan nama ini belum ada, MongoDB akan membuatnya secara otomatis saat data pertama disimpan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai app.py, di mana app.py ini berisikan kumpulan kode untuk mendemonstrasikan operasi create, read, update, serta delete pada basis data MongoDB, di mana kode-kode yang harus ada itu harus memuat import mengenai library-nya, memuat environment, menghubungkan ke MongoDB, endpoint untuk cek koneksi database, kemudian endpoint untuk create, endpoint read, endpoint update, serta endpoint delete. Kemudian harus juga berisikan code untuk menjalankan aplikasi. Nah, untuk code-nya nanti akan diperlihatkan langsung oleh rekan saya di VS Code-nya itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, yakni mengenai tes API pada Postman yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tes API menggunakan Postman. Sebagai bagian dari pengembangan proyek DB Supplier Restoran, kami akan melakukan pengujian fungsionalitas, yaitu CRUD, Create, Read, Update, Delete, untuk memastikan sistem dapat mengelola data dengan baik. Pengujian ini dilakukan menggunakan Postman untuk mengakses API yang kami kembangkan. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan database yang sudah kami buat, code base API dengan Flex dan Python, lalu akan melakukan pengujian melalui Postman. Yang pertama di sini adalah use DB supplier restoran. Nah, di sini kita sudah membuat DB supplier restoran dan melakukan membuat sebuah collection yang bernama suppliers. Nah, di sini ada 6 buah record data yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah code base API. Yang pertama di sini ada environment yang sudah kami buat. Lalu di sini adalah Python yang digunakan untuk mendemonstrasikan endpoint dengan CRUD di MongoDB. Lalu ini adalah requirement yang dibutuhkan agar bisa lakukan CRUD dan jalankan Flex. Nah, di sini kami akan menjelaskan app Python. Yang pertama akan dijelaskan oleh Gita. Baik, untuk yang pertama itu adalah code untuk import library, di mana library yang kami import yang pertama ada OS, yakni digunakan untuk mengambil variabel lingkungan atau environment variables. Kemudian Flask adalah framework untuk membuat aplikasi web sederhana. Kemudian ada PyMongo, yakni library Python untuk berinteraksi dengan MongoDB. Kemudian .env digunakan untuk memuat file .env agar variabel lingkungan tersedia. Kemudian BSON untuk menangani data BSON atau format native MongoDB seperti objected dan konversi data. Kemudian adalah code untuk memuat variabel lingkungan, di mana eh, ada load underscore .env, yakni memuat file .env untuk membaca variabel seperti MongoDB connection dan database name. Kemudian eh, ada MongoDB underscore connection ADDR, yakni alamat koneksi MongoDB. Kemudian DB name yaitu nama database serta validasi. Jika DB name kosong, program akan mengembalikan error. Kemudian kode yang ketiga yakni menghubungkan ke MongoDB. Yang pertama ada Mongo Client, di mana Mongo Client ini membuka koneksi ke MongoDB. Kemudian DB mendapatkan objek database berdasarkan nama, serta collection untuk mendapatkan
koleksi supplier yang digunakan untuk menyimpan eh, dokumen-dokumennya. Kemudian ada endpoint check untuk mengecek koneksi database, di mana tujuannya yakni untuk memeriksa apakah MongoDB ini sudah terhubung dengan benar dan client.admin.command ping untuk mengirimkan perintah ping untuk memastikan koneksi database aktif serta uh, dan nantinya akan merespon MongoDB connection is healthy jika berhasil dan MongoDB connection error jika gagal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sucitra. Baik, selanjutnya ada endpoint create atau menambahkan data yang dimana tujuannya untuk menambahkan dokumen baru ke koleksi. Lalu request.get underscore JSON menambahkan data JSON dari request. Lalu ada collection.insert underscore one data menyimpan dokumen ke MongoDB. Lalu respon memberikan pesan sukses dan ID dokumen yang baru dibuat. Lalu selanjutnya ada endpoint read atau membaca data dengan tujuan yaitu membaca semua dokumen dari koleksi. Lalu ada collection.find yaitu mengambil semua dokumen. Lalu ada sort underscore ID -1 mengurutkan dokumen berdasarkan underscore ID secara menurun atau dokumen terbaru dari atas. Lalu selanjutnya ada JSON underscore util dot dumps data mengonversi dokumen JSON ke JSON untuk respons. Lalu selanjutnya ada endpoint update yaitu memperbarui data, di mana tujuannya yaitu memperbarui dokumen tertentu berdasarkan underscore ID. Lalu ada request.get underscore JSON mengambil data yang akan diperbarui. Lalu ada collection.update underscore one ID, lalu object ID and set data memperbarui dokumen dengan data baru. Lalu dengan respon yaitu dokumen update successful jika memperbarui berhasil dan juga query execute not document update jika tidak ada dokumen yang diperbarui. Lalu ada endpoint delete yaitu menghapus data dengan tujuan menghapus dokumen tertentu berdasarkan ID, yaitu selanjutnya ada collection.delete underscore one ID object ID menghapus dokumen dari MongoDB dengan respon jika dokumen delete successful, jadi dokumennya berhasil dihapus. Lalu jika dokumen not found, maka tidak ada dokumen dengan ID tersebut. Lalu yang terakhir ada menjalankan aplikasi, yaitu app.run debug sama dengan true, menjalankan server flash dalam mode debug untuk mempermudah pengembangan selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melakukan testing melalui Postman. Nah, pertama, sebelum kita melakukan testing, kita harus memastikan bahwa Flux sudah harus dijalankan dan pada requirement ini sudah harus terinstall. Nah, di sini Flux sudah dijalankan, maka Postman sudah bisa dilakukan testing. Nah, sebelum itu kami sudah mengimport sebuah API untuk mengecek code base API kami. Yang pertama, di sini kami akan melakukan pengecekan dari MongoDB. Baik, di sini saat sudah kami kirimkan testing check, di sini terdapat pesan message MongoDB connection is healthy. Yang kedua, kami akan melakukan read. Nah, di sini akan terlihat hasil dari pembuatan collection pada database. Lalu yang ketiga ada create, yaitu membuat sebuah record data baru. Nah, di sini kami membuat ID supplier 7.
Nah, jika kami send, maka dokumen created successfully. Nah, jika kita cek pada command prompt, di sini akan ada record baru dengan ID supplier 7 sesuai dengan yang kita lakukan pada Postman. Nah, yang keempat yaitu update. Di sini saya ingin mengupdate ID supplier 7 dengan objek ID sekian. Nah, kita taruh di sini. Nah, saya ingin mengubah atau mengupdate dengan ID sekian menjadi menjadi ID supplier 8 dan nomor teleponnya saya ubah dengan data dummy. Nah, di sini sudah saya send dan message-nya sudah dokumen updated successfully. Nah, untuk mengecek kita bisa cek di sini. Baik, rekodnya sudah diupdate menjadi ID supplier 8 dan nomor telepon sesuai dengan yang saya ubah melalui Postman. Nah, terakhir yaitu melakukan hapus atau delete dengan ID yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin menghapus sebuah record ID supplier 8. Nah, ID tersebut kita taruh di sini, lalu lakukan send. Nah, apabila berhasil akan eh, keluar output message dokumen deleted successfully. Nah, apabila kita cek, record data dari ID supplier 8 sudah terhapus pada collection suppliers. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.